Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati kepada Ketua Pimpinan Kantin Aisyah Sidodadi dan Ibu Sidodadi dan serta ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah lah yang memberikan kita nikmat yang mungkin tidak sempat kita bisa hitung. Betapa banyak nikmatnya yang diberikan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur sampai sekarang. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan kirim salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di mulia mahkamah. Mudah-mudahan Aisyah yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Handini dari mahasiswi ada sini ya Bu. Ke sana. Sampai harus berdua. Enggak ngeliati. Sama bukunya gitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Ibu-ibu. Nama saya Handini Lutfiana Al-Faqih. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi kalau yang kemarin itu belajar bareng di tempat siapa? Bu Suparni. Itu kita datang berempat Ibu-ibu. Berlima. Itu yang laki-laki itu ada 2, terus yang 3 itu yang salah satunya teman saya. Jadi bisa dipanggil Andin, bisa Bu. Saya asli dari Waibungur. Kalau Ibu tahu Waibungur, itu yang Bumi Jawa, itu lewat Purbalingga, masih lurus. Ya itu. Kami di sini itu datang, yang pertama tujuan kami itu bersilaturahmi di sini di Pekalongan bersama ibu-ibu, dan yang kedua kami mendapatkan tugas dari dosen kami suruh ngisi ceramah gitu Bu. Jadi awalnya itu memang saya sendiri tuh belum siap ibu-ibu, suruh ngisi ceramah terus ibu-ibu yang hebat ini gitu. Jadi mungkin karena ini saya niatnya belajar, dan mudah-mudahan nanti kalau misal ada salah kata mohon dimaafkan ya Bu. Ingin kita belajar bareng-bareng. Langsung saja izinkanlah saya di sini menyampaikan sedikit materi tentang asingnya Islam di akhir zaman ini. Ibu-ibu rahimakumullah, jika kita lihat mengenai tentang asingnya Islam, banyak sekali ulama, kiai itu yang melenceng dan jauh dari agama. Contoh, bisa kita lihat kemarin, mungkin sekarang ini kan zamannya kan teknologi kuat ya ibu-ibu, teknologi internet atau WA atau apapun itu. Ketika kita melakukan hal yang melenceng sedikit, pasti akan viral.
Contohnya kemarin itu seorang Gus. Entah kita kalau di Muhammadiyah itu nggak ada ya Bu, yang istilah Gus-Gus itu nggak ada. Ya, seorang Gus itu dengan apa ya Bu, tidak punya hati nurani, itu mengolok-olok atau merendahkan seorang bapak yang tua rentan itu penjual es teh kayak gitu Bu. Jadi saya lihat kejadian itu tuh saya nangis. Banyak banyak bapak-bapak itu, banyak laki-laki yang mencari nafkah halal gitu. Kok dengan seenaknya itu dia merendahkan gitu. Apa dia itu tuh tidak sama dengan sama-sama laki-laki gitu. Jadi dari kejadian-kejadian seperti itu, terus banyaknya guru yang cabul terhadap santri gitu. Banyak ibu-ibu jika kita itu dengar beritanya. Saya sendiri sedih. Bahkan nggak cuma guru, dosen pun sekalian ada gitu sama mahasiswa. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang jika kita korek-korek terlebih mendalam gitu tentang akhir zaman ini, memang kalau kita nggak kuat imannya, kita akan mudah terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, sedikit cerita, kita balik sebentar ke zaman dulu, zaman dimana Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah di Gua Hira, beliau bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Dari situ banyak kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu mengolok-olok seolah-olah di zaman itu Islam itu menjadi asing pada masanya. Islam menjadi asing ketika kita mau berdakwah bersama Rasulullah. Di saat Rasulullah ke dalam Gua Hira, itu banyak sekali tantangan. Seperti ada seorang budak yang namanya Bilal bin Rabah. Beliau itu diam-diam masuk Islam. Nah, terus sama tuannya itu tidak terima ketika Bilal itu masuk Islam. Lalu Bilal itu dimasukkanlah, disiksa, terus dilempari pakai batu, ditimpa memakai batu. Sebutkanlah, siapakah Tuhanmu? Bilal menjawab, Ahad, Allah Maha Esa. Katakanlah 1 kali lagi, siapakah Tuhanmu? Beliau menjawab, Ahad. Lalu pada akhirnya Bilal itu dicambuk oleh majikannya sendiri, yang kalau nggak salah namanya itu Umayyah. Kalau nggak salah, saya kemarin Bu, tadi malam itu saya lihat filmnya. Saya lihat filmnya tuh saya nangis. Itu cuma ilustrasi Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada seorang siapa ya? Nah, itu membebaskan budak yang namanya Bilal bin Rabah dengan 300 dirham. Itu emas kalau nggak salah. Jadi memang kalau bisa dibilang tuh Islam di zaman dulu ibaratnya darah tuh dibayar dengan darah. Darah dibayar dengan darah. Bahkan ada pertumpahan darah. Saudara sama saudara. Misal, paman Nabi saja yang bernama Abu Talib. Itu beliau selalu melindungi Nabi Muhammad. Tetapi beliau tidak masuk Islam. Karena beliau itu menghargai agama nenek moyangnya. Jadi saking dulu itu berjuang keras demi menaklukkan kota Mekah. Sampai darah bercucuran. Bahkan sampai paman Nabi Muhammad sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib itu ketika beliau meninggal itu ditombak sama budak yang dimerdekakan oleh Hindun itu suaminya Abu Sufyan, dan sekarang Abu Sufyan itu masuk Islam karena beliau merasa ada yang benar dengan Islam gitu. Jadi ada kaitannya cerita pada masa lalu itu kita bisa menjadikan pelajaran di masa sekarang. Asingnya Islam di zaman dahulu itu ternyata terjadi di Islam zaman sekarang. Misal, banyak masjid-masjid yang dibangun dengan megah, tapi
tidak banyak juga orang-orang dan jamaahnya yang mau masuk ke masjid, apalagi seorang laki-laki. Kalau perempuan itu memang tidak wajib ya ibu, cuma kalau misal deket dari rumah ya, kalau kita beribadah ke masjid ya alangkah lebih baik karena mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi dari zaman dahulu itu Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam itu mati-matian. Lantas sekarang kita itu tidak berperang dengan darah sama dengan darah, tapi kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, kita berperang dengan kekuasaan yang akan menjatuhkan kita kalau kita tidak kuat dengan imannya. Lalu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushiku ayyatiya 'alan nasi zaman la yabqi minal islami ila ismuhu wa la yabqi minal qur'ani ila rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya kharabun minal huda alama wa hum syarrun mahtahta aydihim as-sama' ma 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud, yang artinya akan datang suatu zaman pada manusia di mana Islam itu tinggal namanya saja. Dan tidak tinggal Al-Quran, melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek dan berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah dan sungguh fitnah. Itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis di atas yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu zaman manusia di mana zaman itu Islam itu tinggal namanya saja. Artinya agama Islam itu tetap ada, tetapi hilang dengan tinggal namanya saja, Ibu. Contohnya, kita banyak sekali mendatangi kajian-kajian, tetapi cuma sedikit. Misal kita mendengarkan ceramah dari ustadz, ustazah atau siapapun itu, kita cuma dengar di telinga aja, tapi tidak enggan untuk melaksanakan dan dipraktekkan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tanda-tanda Islam cuma namanya saja. Dan yang kedua, banyak orang-orang yang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, tetapi tidak sedikit orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu tidak mau mengamalkannya. Jadi dia itu dibutakan dengan saya harus hafal. Misal, saya harus hafal juz 20 juz. Tetapi saya nggak mau mengamalkannya. Itu cuma syarat agar saya bisa hafal, bisa lomba tingkat nasional misal. Mungkin seperti itu dan mungkin banyak seperti itu. Terus yang ketiga, banyak seorang ulama itu yang beliau itu menyampaikan sebuah ilmu, tetapi pendengarnya itu enggan, tidak mau mendengarkan ilmunya, seolah-olah ulama itu kayak normalisasi aja, udah ceramah aja gitu. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Lalu apa saja tanda-tanda Islam itu tinggal namanya saja? Di sini disebutkan ada 6 tanda-tanda Islam itu tinggal namanya saja. Yang pertama yaitu masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah dan berada di tengah-tengah perkumpulan yang pendudukannya. Namun orang-orang di perkampungan itu enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Contohnya yang bisa kita lihat itu di Masjid Pekalongan itu, ibu-ibu. Mohon maaf ya ibu-ibu. Itu di Pekalongan itu kan yang di jalan raya itu kan ada. Yang setiap bulan atau 1 bulan sekali itu pasti ada orang di situ. Saya lihat juga itu sudah bertahun-tahun masjid itu dibangun dan sekarang alhamdulillahnya megah. Tapi jamaahnya sedikit. Nggak cuma di Masjid Pekalongan. Di masjid saya pun ibu-ibu. Rumah saya kan dekat dengan masjid. Di sini rumah, di sini masjid, di sini jalan. Itu jamaah yang paling banyak itu sholat subuh. Sholat subuh saja jamaah para laki-laki itu satu baris tidak ada. Apalagi yang perempuan. Nah,
Iya ibu-ibu, dan sholat zuhur itu yang ada laki-laki cuma muazin sama imam satu. Terus yang perempuan itu cuma 2 sampai 3 orang. Apalagi asar. Nah, itu tidak tahu ibu-ibu. Jadi di daerah saya itu memang nggak semuanya Muhammadiyah. Deretan saya, RT saya itu di situ ada Nahdlatul Ulama. Tetapi dia Nahdlatul Ulama juga itu enggan. Ketika sholat Ramadan gitu, sholat taraweh di bulan Ramadan, nah baru yang jamaah di hari pertama itu kumpul semua. Apalagi di situ ya kita kan sebagai orang Muhammadiyah ya Bu, itu kan pasti kalau puasa dan hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu kan pasti kadang itu ada perbedaan. Kalau Nahdlatul Ulama itu nurut sama pemerintah, kalau kita itu memakai hilal, hisab ya, hisab, hisab. Tuh. Jadi kalau umat Muslim di Muhammadiyah itu memakai hisab itu tidak perlu menunggu waktu, tidak perlu nunggu dari pemerintah. Ibaratnya kalau kita nunggu pemerintah, misal hari ini itu Lebaran, ini jadi Lebaran enggak ya gitu, udah capek susah payah masak opor kayak gitu jadi nggak jadi ibu-ibu. Itulah pentingnya kita itu uh, lebih bijaksana dalam memilih suatu keyakinan. Artinya kita tetap satu umat Islam, tetapi jangan sampai dari keyakinan kita itu bisa melenceng karena keyakinan kita sendiri begitu ya. Jadi itu yang dinamakan aslinya masjid, dibangunnya masjid megah-megah itu di setiap desa, di setiap kota, tapi tidak banyak, tidak sedikit orang yang mau mendatangi masjid tersebut. Terus yang kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dan harga mahal, namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Dari tanda-tanda yang kedua ini teringat waktu itu saya pernah dijelaskan oleh dosen saya itu. Jadi ada seorang pengembala dari Belanda itu yang namanya Dr. Snok Hurgronje. Beliau itu bukan orang Islam, Beliau dia sengaja memperdalam ilmu agama, terus dia haji di tanah Arab di Mekah. Dia haji selama 4 tahun atau 3 tahun memperdalam ilmu agama. Terus sesampainya dia pulang ke Indonesia, ke daerah Aceh terutama, itu dengan tujuan ingin menyingkirkan umat Islam secara halus. Jadi waktu itu Dr. Sunok Hurgronje itu dari Belanda itu mendoktrin tuh kayak misal umat Islam itu kan kitab sucinya Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ Dr. Sunok Hurgronje mendoktrin kalian nggak perlu mengaji, kalian nggak perlu membaca Al-Quran dan tidak perlu membuka mushaf. Cukup mushaf itu ditaruh ke atas pintu kayak seperti ini Bu, gini. Maka tidak perlu membacanya, itu akan menjadi aman, akan tentram di rumah kalian, akan diterangi cahaya. Padahal semua omongannya itu tipu daya, cuma tipu daya. Akhirnya di situ banyak orang yang mencetak Al-Quran itu kecil tidak bisa dibaca, dan anak-anak kecil itu tidak boleh membaca Al-Quran kecuali orang dewasa. Dan pada saat itu ekonomi orang Aceh itu masih minim karena dibuatnya Al-Quran secara kecil, mushaf ditaruh ke atas pintu kayak gitu. Terus banyak orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi doktrinan dari Dr. Sunok Hurgronje itu ternyata terjadi di zaman ini, di akhir zaman ini. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, ibu, ngeri sebenarnya. Saya pun ngeri, takut, bener-bener takut. Entah
kita nggak tahu kita meninggalnya kapan. Dan banyak kekerasan, pelecehan seksual di mana-mana. Bahkan ada orang tua yang dianya itu tega sama anaknya, dipukul padahal anaknya itu baru lahiran, ibu-ibu. Dipukul sendiri sampai mati, dikubur, nggak entah dikubur, sampai ada yang dibakar juga. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, banyak orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba dalam mengamalkan isi dan kandungannya. Yang seperti saya katakan tadi, banyak orang yang menjadi hafiz Al-Quran, tetapi dia melenceng terhadap hafalannya sendiri. Ibaratnya kita semua yang namanya menghafal Al-Quran itu pasti bisa, tetapi menjaganya itu yang susah. Menjaga dari perilakunya, menjaga dari pandangannya, itu memang susah. Tetapi jika kita bisa menjaga Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran, maka hadiahnya surga. Jadi memang makanya dulu itu, Bu, kenapa orang-orang di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mati syahid, karena ada berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kalian lebih baik mati dengan syuhada atau sukarelawan masuk neraka. Orang-orang pengikut Nabi menjawab, lebih baik kita tersiksa di dunia dan menjadi para syuhada daripada kita sukarelawan masuk neraka. Saking kuatnya tauhid mereka, sampai dilempari pakai batu, ditusuk di perutnya, sampai dibelah jantungnya itu, ibu-ibu. Sampai segitunya umat Islam itu. Jadi kalau dia ngomong tentang keimanan itu, imannya itu lebih kuat orang-orang zaman dahulu. Mungkin itu. Terus yang keenam, maaf ibu-ibu, yang kelima, itu anehnya banyak wanita solehah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan agamanya. Di sini artinya ada wanita solehah jilbabnya gede, ibu-ibu, kan, karena kalau perintah berjilbab itu kan terdapat surat An-Nur ayat 31. Dan suaminya itu misal ngomong itu pemabuk kayak gitu. Dan sekarang ini banyak. Ataupun sebaliknya, suaminya itu soleh tetapi istrinya tidak solehah. Itu sudah banyak banget yang terjadi di zaman sekarang ini. Maka saya berintrospeksi diri bagi saya dan ibu-ibu, jika punya anak gadis dan bujang gitu, hendaklah didiklah sesuai dengan ajaran agama, didiklah akhlak. Karena kita kalau hidup itu yang dicari itu kalau bukan ridhonya Allah itu apa gitu. Kalau dipikir-pikir, kita juga dari kita lahir, kita sekolah, saya dan teman saya sekolah, terus dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu berumah tangga. Kalau bukan mencari ridha Allah, kita mencari apa di dunia? Dunia ini kecil. Kita mau profesor, mau berhadapan dengan profesor, kalau beliau itu tidak punya akhlak, maka sama di hadapan manusia. Contoh kecil, ketika kita berhaji, itu tidak ada yang membedakan manusia, mau dia presiden, mau dia profesor, mau dia dosen, mau dia guru sekalipun, mau dia petani, sama semua. Derajatnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, itu aneh sekali orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan lagi mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Contohnya ketika ada seorang ustadz, dia menyampaikan dakwahnya tentang ikhlas dan sabar. Seperti yang saya katakan tadi, itu cuma kedengar lewat telinganya saja. Jadi cuma formalitas, yang penting berangkat. Dapat makanan gitu. Habis itu udah pulang. Nah,
Itu salah satu contoh kecilnya. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, Ibu-ibu. Rahimahullah. Agama yang sempurna dan abadi. Tidak ada agama lain selain Islam. Jadi kita bersyukur dibawakannya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Bayangkan saja kalau kita tidak ada baginda Rasulullah SAW, akan seperti apa manusia yang ada di dunia ini? Pasti banyak perempuan yang tidak bebas. Perempuan itu tidak mempunyai hak selayaknya laki-laki. Di situ perempuan dijadikan budak, dijadikan bahan pemuas nafsu sama laki-laki. Jika tidak ada Islam, makanya Islam itu indah. Ada jika seorang itu melakukan banyak dosa, ketika dia mampu dan mau berusaha untuk bertaubat sebelum kiamat terjadi, maka ampunan Allah itu sungguh sangat luas bagi kita. Jadi mudah-mudahan kita semua yang di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari mara bahaya apapun itu. Dan mudah-mudahan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bermaksiat seperti itu dan dijauhkan dari ulama-ulama yang melenceng pada agamanya. Maka bersyukurlah ibu kita itu di lingkungan Muhammadiyah yang notabene itu tidak banyak bid'ah-bid'ah seperti yang waktu itu sholawat, tapi sholawatnya itu tuh menggunakan ya joget-joget. Ada itu menormalisasikan yang namanya menjual agama. Maafnya ngomong ibu. Jadi saya itu ikutan greget. Ini yang namanya sholawat. Sholawat itu setahu saya tuh memuji Nabi Muhammad, tidak melebih-lebihkannya. Artinya dalam artian itu tidak melecehkan Nabi Muhammad. Sama saja kayak gitu melecehkan. Dari gerak-geriknya kayak joget-joget, bahkan ada itu banyak bu. Saya menemukan itu di media sosial banyak sekali, apalagi di daerah Jawa Timur, Jawa Barat itu memang kental. Seolah-olah bahkan ada seorang ulama entah itu ulama atau enggak, rambutnya gondrong, terus dimintain doa. Jadi santri-santrinya itu bahkan perempuan nyium tangannya ulama itu. Jadi ini yang salah Islamnya atau orangnya. Banyak yang ini agama Islam seperti ini, sebenarnya salah. Yang salah itu orangnya, bukan Islam. Islam itu mengatur dan adil dalam mengatur semua tatanan yang ada dalam manusia gitu. Dari muamalah, Islam itu mengatur sangat adil. Dari muamalah artinya dalam berbagi sedekah, dalam puasa, dalam hukum fikih, hukum nikah, hukum rajam, seperti itu. Islam itu sangat indah, tetapi sekarang itu yang perlu kita salahkan orangnya, gitu Ibu. Jadi pandai-pandailah kita dalam memilih seorang ulama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya rasa ini terlalu panjang ya Ibu durasinya. Dan mohon maaf apabila dalam perkataan, perbuatan saya banyak yang menyinggung pada ibu-ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua menjadi hamba yang taat kepada Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa dan terus beramar ma'ruf nahi munkar. Saya akhiri, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.